Dan jin-jin yang disuruh itu masih di situ, karena biasanya nun sewu orang spiritual yang nun sewu berilmu seperti itu biasanya punya perjanjian juga. Nah itu perjanjiannya sampai mati nanti biasanya tetap di situ, bertempat di situ. Jadi gitu. Jadi memilih tempat itu kita harus juga berhati-hati. Wong Jawa ki sandang papan kelawan pangan, Jadi harus berhati-hati mencari sandang, mencari sandangan itu pakaian, terus pangan itu untuk finansial kita, papan itu tempat gunung, Jadi kita berhati-hati kalau memilih tiga itu, apapun yang kita pilih itu resiko. Kalau kita carinya cepat, habisnya juga cepat. Tergantung kita carinya cepat dari apa, Pokok berhati-hati kalau orang Jawa itu sandang, papan, kelawan pangan itu berhati-hati, Harus pilah-pilah bener-bener. Oke, Nyai. Biasanya kalau kita cari tempat usaha atau rumah, kita pindah rumah atau kita mau menempati rumah baru atau itu kita cari rumah baru ya Bu Nyai untuk pindah itu. Biasanya orang Jawa itu ada pitungan Jawanya. Menurut jenengan Nyai, hari-hari seperti itu Nun sewu Mbak Raya, saya tak minum dulu. Monggo. Saya juga haus Nyai. Agak ngelak. Santai aja Nyai. Oke Nyai. Nyambung yang tadi, apa namanya? Setiap kita mau pindah rumah atau mau membeli rumah, katakanlah, atau membangun rumah, itu biasanya ada pitungan Jawanya. Menurut jenengan itu sesuai apanya? Bisa dari tanggal lahir atau memang ada hari yang bagus untuk membangun rumah atau pindah rumah? Menurut jenengan? Semua kalau di Jawa ada perhitungannya, Mbak. Orang kalau di Jawa semua ada perhitungannya, Jadi untuk hal-hal yang besar biasanya wong Jawa ki limet arepe tuku apa ngono wis golek tanggal, harus mencari hari dinane kudu iki. Terus kalau orang Jawa itu perhitungan tanggalnya ketemu weton iki, ketemu iki, terus kowe paramu yang ndi? Paramu yang ndi, anumu yang ndi? Engko arepe pindah omah saya iki naga taunmu ning ndi? Karo orang menikah kan juga gitu. Naga taunmu ning ndi? Julung caplok engko lek kowe ngalor dipapakne ngidul tempuk kan ngoten Jadi ada hitung-hitungannya sendiri, nggak boleh napa sembarangan. Kalau orang Jawa karena kita sudah jati diri Jawa, sudah kedoktrin Jadi ya kita lakukan gitu Makanya benar kalau orang Jawa itu ojo lali Jawamu karena setiap perhitungan orang Jawa itu gini Mbak Raya, setiap perhitungan itu selalu pas. Meskipun jeluwimet orang Jawa itu nanti ini dikali ini temunya ini hasilnya ini kebagian ini terus nanti parane yang diku akeh wong Jawa. Hitungannya jelimet tapi nanti selalu pas. Gitu Jadi ada hitung-hitungannya sendiri, nggak boleh ngawur kalau kita orang Jawa gitu. Berarti harus meyakini itu ya Nyai. Itu bukan mitos semata ya? Mitos ataupun enggak itu kita memang orang Jawa itu memang dilakukan Kalau saya pribadi saya kemana pun saya harus pakai hitungan itu mboten saged. Harus cari hari yang pas, hari yang gini ngoten. Karena rokok ini juga ada filosofinya buat saya. Bisa dijelaskan Nyai?
Pripun Nyai? Ini rokok ini berfungsi banyak sekali. Kalau buat saya nggih. Nggih, napa mawon? Ini nuwun sewu karena saya percaya nggih. Percaya ya semua itu ada rezekinya sendiri-sendiri, ada nopo nggih. Ada kepercayaan sendiri-sendiri. Saya juga punya Tuhan nggih. Jadi kalau filosofi saya ini rokok ini buat bisa ngusir hal-hal negatif juga kalau saya pribadi nggih. Loh. Gua sebel suker-sukerto ini dari rokok bisa. Terus hati-hati kita nuwun sewu nggih. Melet orang dari rokok ini saged. Nggih, nuwun sewu lho nggih. Kita melet orang dari rokok ini saged. Tak gendam. Nggih, Gendam gendam ya, Nyai? hipnotis saged. Dari apa? Dari asapnya ini. Asapnya itu. Ini Ada kita mantra sebutkan. tertentu ya, Nyai? Nggih, pribadi niku. Oh, nanti saya minta ya, Nyai ya. Jangan itu nanti takut disalahgunakan. Pokoknya rokok ini filosofinya banyak. Kalau filosofi secara logika aja kebanyakan orang yang merokok itu buat ngilangin penat, stres nggih. Tapi sebenarnya rokok ini juga ada manfaatnya juga. Maksudnya ada kegunaannya juga nggih. Kalau rokok saya pribadi. Diam Kalau untuk gini Nyai. nggih. Kalau untuk kesehatan Nyai, Dalam rokok itu manfaatnya untuk kesehatan apa aja? kalau masalah kesehatan nggih setahu saya nggih di medis kan merokok juga Katanya rokok itu membunuhmu dianjurkan. ya. Nah, nggih dianjurkan. Lah buktine pabrik sik buka. Cinta ini membunuhku. Mboten kalau saya enggak. Menurut Nyai gimana? Nggih, ini kalau saya pribadi nggih. Saya pribadi ini makanan saya kalau rokok. Penghilang penat. Oh, nggih. Terus memang bener orang merokok itu tak golek inspirasi corone gitu, lebih padang itu memang bener kalau saya pribadi nggih. Karena nuwun sewu, saya biasanya kalau ingin melihat apa yang dimana gitu, biasanya saya menggunakan rokok nggih. Teman-teman saya sudah tahu kalau saya sudah megang rokok aneh gitu, biasanya ada sesuatu nggih. Jadi Menerawang. nggih. Nggih. Enggak, maksudnya rokok aneh itu bagaimana? Dalam Rokok aneh itu bagaimana maksudnya? maksudnya Jenengan nggih. menyampaikan Maksudnya kalau rokok. saya sudah megang rokok aneh dengan tatapan ataupun itu sudah saya kelakuannya aneh gitu ya. Ini salah satu nopo nggih. Ini salah sepele nggih sebenarnya. Ini salah satu media buat saya rokok ini. Saya tahu orang sifatnya gimana pun dari rokok juga bisa. Kalau saya loh nggih. Jadi rokok ini sepele tapi bagi saya ini kegunaannya banyak. Berarti secara tidak langsung itu sinyal bagi Nyai. Nggih, sinyal bagi saya. Makanya saya nun sewu ini nggak baik nggih, jangan ditiru nggih. Tolong Jangan ditiru dicontoh. anak kecil. Lebih baik saya mboten makan daripada saya tidak merokok. Kalau saya pribadi nggih, Iya. Itu cara pandang aja sih. cara pandang Merokok itu baik, tidak merokok jauh lebih baik. jauh lebih baik kan gitu nggih. Bener. Jauh lebih baik. Cuma saya ini ini sepele tapi Iya, fungsinya sangat banyak. Bisa juga untuk media meditasi gitu ya, Nggih, Nyai ya. saged. Kalau meditasi kan kita nggak boleh Tarik nafas, Nggih, keluar nggak boleh rokok, nafas. mau terlaksana. Cuma kalau untuk yang lain, untuk saya pribadi banyak fungsinya. Nggih. Oke. Saya lanjut Nyai. Nggih. Yang tadi ditanyakan Mbak Raya Nggih. Oke. tentang Oh, nyanyinya lagi rokok nanti kena banned TikTok, Bos. Nanti dulu ya. tujuan puasa Senin Kamis dan puasa weton Nyai. Apa Nggih. aja Nyai? Puasa Senin Kamis dan puasa weton sama-sama punya tujuan nggih. Tergantung kita tujuannya apa. Kalau puasa Senin Kamis itu biasanya lebih ke kita mau punya hajat. Nggih. Kalau puasa Senin Kamis itu kita lebih ke punya hajat. Kalau untuk puasa weton itu ya itu tadi untuk mengaktifkan ibaratnya mensinkronkan antara diri kita dengan sedulur kita. Sedulur Nggih. papat itu tadi. Dengan cara dia juga butuh makan, dia juga butuh nopo nggih. Aku yo kesel, aku wek ana mangan, aku wek ana iki, aku butuh leren kan ngoten nggih.
Makanya saya nun sewu kalau hari-hari weton saya off. Karena itu sedulur saya juga istirahat. Banyak yang bilang gini, justru weton saya ini malah saya diisi malah dimasukkan mboten saged. Kalau saya pribadi, kalau sepengetahuan saya nggih, entah yang lain saya tidak lihat secara sudut pandang mereka nuwun sewu nggih. Ini saya pribadi saja. Saya tidak mau, karena kenapa? Sedulur saya istirahat pas hari weton itu nggih. Sedulur saya istirahat. Jadi itu kalau saya mau mengerjakan orang pas hari weton saya saja mboten saged, saya tidak mau. Karena kenapa? Sedulur itu istirahat, waktunya leren. Tak iseni, umpama tak kasih energi ataupun nggak bakal masuk karena dia istirahat, nggak mau menerima. Diri kita menerima, tapi sedulur kita nggak menerima. Oh gitu. Akhirnya nanti kenapa? Kita malah tambah sakit. Nggih, ada istirahatnya. Jadi mboten asal pas hari wetonnya, hari malam wetonnya itu hari wetonnya diisi. Itu malah nanti kalau saya pribadi malah mboten saged. Gimana nggih? Nggih. Mboten masuk nggih. Ke pribadi masuk tapi ke sedulurnya mboten purun karena dia istirahat, kesel, ibaratnya gitu, leren. Jadi saya memang kalau hari weton saya tidak nerima apapun dan saya fokus mendoakan sedulur saya fokus dengan sedulur saya tidak mau diganggu dengan siapapun. Nggih. Saya buat tirakat ataupun tak buat apa nggih, untuk dekat ke alam, dekat dengan sedulur saya. Nggih. Kalau puasa weton itu kan ada yang pas hari wetonnya, terus ada lagi yang sebelumnya Nyai, atau apit weton. Apit weton. Nah itu yang menurut Nyai yang apa ya, yang bener yang mana? Hari 40-an dia semua itu sama, bener semua itu sama, tergantung kita mau pilih yang mana nggih. Biasanya saya pribadi saya kalau puasa weton itu yang saya lakukan saya hanya puasa malam weton saja. Malamnya ya? Nggih, malam weton saja sehari itu. Kalau puasa apit itu hari 40-an. Nggih. Umpamanya Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing kan 40-an itu. Nanti yang hari terakhir saya biasanya ngebleng mati geni. Gitu. Itu saya sendiri-sendirikan. Jadi mboten saya, tapi tergantung nanti pasnya hari weton kita pas hari 40-an kan nggak ngerti nggih, mboten sami niku bisa. Cuma kalau saya pribadi, saya puasa sendiri weton, terus puasa 40-an niku saya sendiri hari 40-an ku. Jadi sendiri-sendiri. Tapi kalau pas wetonnya pas ketemu hari 40-an nggih, monggo kersa kula ngoten. Jadi gitu. Kalau misalnya menghormati sedulur papat itu tadinya, selain dengan media puasa, nah itu ada yang lain.